Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Belajar Bisnis bersama Ronald. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya membuat sebuah bisnis plan ataupun rencana bisnis. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari sebuah rencana bisnis, di mana kita butuh mendesain sebuah cover yang menarik agar kemudian orang yang membaca rencana bisnis kita tertarik. Kemudian di bagian halaman awal ada ringkasan eksekutif yang berisi berbagai macam hal penting yang merangkum semua yang ada di dalam rencana bisnis kita. Dan kita juga sudah bahas tentang mencantumkan latar belakang, visi misi dari bisnis kita. Nah, kita akan masuk pada bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua dari rencana bisnis adalah kita butuh mencantumkan yang namanya aspek pasar dan pemasaran. Di bagian ini itu terdiri ada beberapa bagian, yaitu ada deskripsi konsumen, kemudian perkembangan dan proyeksi permintaan, perkembangan dan proyeksi penawaran, selanjutnya ada rencana penjualan dan market share, dan yang terakhir adalah analisis lingkungan pasar dan strategi pemasaran. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, deskripsi konsumen. Pada bagian ini, kamu butuh menuliskan deskripsi konsumen yang menjadi target dari pasar kamu. Caranya seperti apa? Kamu bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana caranya membuat segmentasi pasar, targeting pasar, dan positioning pasar. Nah, jadi di deskripsi konsumen ini kamu butuh menjelaskan kepada investor kamu, kepada orang yang membaca rencana bisnis kamu, siapa yang menjadi target pasar kamu. Misalnya, target pasar saya adalah para pekerja profesional berusia 25 sampai 35 tahun dengan tingkat pendapatan 3,5 juta sampai 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi, semakin detail deskripsi konsumen kamu, maka akan semakin baik. Artinya apa? Kamu tahu persis produk kamu itu akan kamu pasarkan kemana, akan kamu tawarkan kemana, akan kamu jual ke siapa. Nah, selanjutnya setelah deskripsi konsumen, kamu butuh menjabarkan terkait dengan seperti apa perkembangan dan proyeksi permintaan. Pada bagian ini kamu butuh menjabarkan di bagian awal terkait dengan bagaimana permintaan terhadap produk kamu ataupun jasa kamu itu muncul. Kamu bisa munculkan dulu masalah yang ada di masyarakat sekitar. Kamu munculkan dulu apa yang kemudian ada di sekitar kamu sehingga menjadi dasar dari kamu menciptakan produk ataupun jasa sebagai solusi dari masalah itu. Nah, pada perkembangan permintaan, sertakan pula seperti apa pasar yang ada dan bagaimana proyeksi ke depan. Proyeksi permintaan tahun ini, permintaan tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, dan paling tidak 5 tahun ke depan. Ini sebagai gambaran untuk kamu sampaikan kepada investor kamu bahwa bisnis yang kamu sedang bangun saat ini itu punya peluang ke depan, punya masa depan yang cerah. Dan ini pun menjadi sebuah panduan buat kamu untuk senantiasa lebih bersemangat bahwa ternyata bisnis yang kamu bangun saat ini itu di masa depan akan terus ada karena permintaannya akan terus bertambah. Semisal contoh seperti ini, kamu bisnis ayam geprek. Tahun ini kebutuhan permintaan terhadap ayam geprek kamu sebut saja misalnya 1.000 porsi per bulan. Maka dengan meningkatnya jumlah penduduk, dengan meningkatnya jumlah pendatang
di kota kamu, dengan meningkatnya jumlah kampus baru di daerah kamu, maka kamu bisa prediksi misalnya di tahun depan permintaan tidak lagi 1.000 porsi per bulan, tapi misalnya menjadi 1.500 porsi per bulan. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi permintaan akan semakin tinggi dan seterusnya. Nah, namanya proyeksi adalah apa yang kemudian kita kalkulasi terjadi. Kita harapkan terjadi dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel-variabel yang ada. Dan pada bagian ini yang terpenting adalah bagaimana kita punya gambaran jelas bahwa bisnis kita adalah bisnis yang terus bisa bertumbuh. Bukan bisnis yang kemudian hanya memanfaatkan tren saja, ataupun bisnis yang ternyata pada masa yang akan datang justru terancam hilang. Seperti itu. Nah, demikian juga untuk pada bagian C, yaitu berkaitan dengan perkembangan dan proyeksi penawaran. Di sini kamu butuh membuat sebuah deskripsi tentang bagaimana penawaran kamu muncul pada awalnya dan seperti apa proyeksi penawaran di masa yang akan datang. Nah, ketika antara proyeksi permintaan dan proyeksi penawaran ini bisa disinkronkan, maka disitulah kemudian orang bisa melihat, kamu bisa melihat seperti apa peluang pasarmu. Contoh misalnya seperti ini, kaitan antara permintaan dan penawaran. Dari hasil kalkulasi yang kamu lakukan, ternyata ada peningkatan permintaan setiap tahun 10% pada produk yang kamu miliki. Maka permintaan yang ada yang meningkat 10% setiap tahunnya, itu butuh disikapi dengan rencana bisnis berupa peningkatan jumlah penawaran. Ketika permintaan semakin lama semakin tinggi dan yang kamu tawarkan stuck ataupun dengan jumlah yang sama saja, maka akan ada beberapa kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah ini akan membuka peluang munculnya kompetitor yang melihat bahwa ternyata bisnis ini menarik, banyak permintaan dan ternyata tidak bisa dipenuhi. So why not itu? Kenapa tidak kemudian kita bikin bisnis untuk menciptakan produk serupa agar bisa kemudian memenuhi kurangnya ketersediaan yang ada. Atau adanya permintaan yang tinggi dengan penawaran yang rendah, ini bisa membuat akhirnya ada orang yang berinovasi untuk menciptakan produk ataupun jasa yang bisa menstitusi. Artinya apa? Menggantikan, mengisi ketersediaan produk itu dengan produk yang lain yang bisa memberikan solusi yang sama. Jadi pada perkembangan dan proyeksi penawaran, kamu bisa lakukan hal tersebut. Kita pindah ke bagian D, yaitu rencana penjualan dan market share. Nah, pada rencana penjualan dan market share yang kamu butuh lakukan adalah kamu dengan data permintaan dan penawarannya ada, kamu buat rencana penjualannya seperti apa, ya, dan bandingkan dengan posisi market share, ketersediaan pasar yang ada. Akankah rencana penjualan kamu itu selaras dengan penawaran yang kamu buat dan selaras juga dengan permintaan yang ada, atau justru malah sebaliknya? Di rencana penjualan ini kamu bisa cantumkan misalnya berbagai macam strategi yang akan kamu gunakan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya pada bagian E, yaitu adalah analisis lingkungan pasar. Penting untuk juga memperhatikan bagaimana perkembangan pasar yang ada. Artinya bisa jadi dengan berbagai macam situasi dan kondisi, lingkungan pasar itu bisa berubah. Pada awalnya ketika kamu adalah mungkin pebisnis yang satu-satunya yang bergerak di bidang produk ataupun jasa tersebut, maka lingkungan pasar kamu bisa dibilang adalah lingkungan pasar yang adem ayem. Artinya tenang, damai, dan kamu bisa betul-betul mengoptimalkan keberadaan kamu untuk menciptakan
profit sebesar-besarnya. Namun, saat lingkungan pasar berubah, kompetitor semakin banyak, kemudian produk pengganti juga semakin tersedia luas, dan konsumen pun telah berubah perilakunya menjadi lebih selektif, menjadi lebih sangat-sangat peka terhadap rekomendasi, referensi, maka yang terjadi adalah kamu butuh melakukan yang namanya penyesuaian. Dan pada bagian terakhir, penting untuk menjabarkan bagaimana strategi pemasaran kamu mencakup 4P ya. Jadi terkait strategi pemasaran dari sisi produk. Apakah kamu akan menciptakan produk baru ke depannya, atau produk apa yang akan kamu hadirkan di masa depan, ataupun misalnya dalam produk apa yang akan kamu lakukan sehingga memiliki keunggulan dibandingkan produk yang sejenis yang ditawarkan oleh pebisnis lain. Yang kedua adalah berkaitan dengan price, harga. Apa strategi pemasaran kamu dengan memanfaatkan harga? Misalnya mungkin kamu punya rencana penerapan harga yang berbeda, yang bervariasi, yang mengandung unsur penawaran khusus sehingga membuat orang lebih tertarik untuk beli produk ataupun jasa kamu. Kemudian P yang ketiga itu adalah berkaitan dengan place ataupun tempat. Kamu punya strategi pemasaran apa untuk mengoptimalkan penjualan di tempat yang ada, ataupun misalnya mungkin mengoptimalkan tampilan tempat yang ada sehingga semakin meningkatkan penjualan. Dan strategi pemasaran berkaitan dengan people ataupun bisa juga dengan promotion. Kalau dengan people artinya kamu akan membutuhkan sumber daya orang seberapa banyak untuk bisa membuat penjualan kamu sesuai dengan yang kamu targetkan, yang kamu harapkan. Dan yang kelima yaitu adalah berkaitan dengan promotion. Promosi apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan penjualan kamu. Oke, jadi itu bagian kedua dari business plan yang bisa kamu tuangkan untuk menjelaskan apa yang menjadi rencana bisnis kamu. Demikian, kita masih punya bagian lainnya dari business plan yang butuh kita cantumkan, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.